bilangan biasa atau angka dan sebaliknya. Dan adapun tujuan yang terakhir itu siswa dapat menggunakan bilangan Romawi dalam kehidupan sehari-hari seperti membaca angka pada jam atau penomoran pada bab buku. Nah, langsung lanjut, kita masuk ke pokok pembahasan bilangan Romawi. Ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama itu kita mencari tahu apa pengertian atau definisi bilangan Romawi. Yang kedua, simbol dasar bilangan Romawi. Yang ketiga, aturan penulisan lambang bilangan Romawi. Dan yang terakhir itu contoh soal pengurangan dan penjumlahan bilangan Romawi. Nah, lanjut, kita masuk ke definisi atau pengertian bilangan Romawi. Bilangan Romawi atau angka Romawi adalah sistem penomoran yang berasal dari Romawi kuno. Sistem ini menggunakan huruf-huruf Latin seperti I, V, X, L, dan C untuk mewakili angka. Angka Romawi dapat ditulis dengan beberapa cara, yaitu seperti pengurangan, penjumlahan, dan gabungan. Kita lanjut. Nah, di sini ada simbol dasar bilangan Romawi. Terdapat 5 simbol dasar bilangan Romawi. Dari dasar itu akan berkembang menjadi angka sesuai aturan penomoran yang dibuat. Bisa anak-anak lihat di samping. Nah, Romawi dari I angka 1, Romawi dari V angka 5, Romawi dari X angka 10, Romawi dari L angka 50, Nah, dan Romawi dari C angka 100. Itulah simbol-simbol dasar dari bilangan Romawi. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke aturan penulisan bilangan Romawi. Aturan penulisan bilangan Romawi itu ada 3. Aturan pertama itu jika angka di sebelah kiri lebih kecil dari angka di sebelah kanan, artinya lambang itu dikurangi. Contohnya bisa anak-anak lihat di samping, misalkan ada bilangan Romawi IX sama dengan I tadi angkanya 1 dan X itu angkanya 10. Nah, jika I di sebelah kiri, maka I digunakan untuk mengurangi X karena I lebih kecil dari IX. Nah, jadi IX artinya 10 kurang 1 sama dengan 9. Nah, bilangan Romawi dari IX angka 9. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, ada 2 aturan penulisan pengurangan. Yang pertama itu I hanya dapat digunakan untuk mengurangi V dan X, sedangkan X hanya dapat digunakan untuk mengurangi L dan C. Kita lanjut ke aturan penulisan yang kedua. Nah, aturan kedua itu jika angka di sebelah kanan kurang dari atau sama dengan angka di sebelah kiri, berarti dijumlahkan. Contohnya anak-anak bisa lihat di samping, di atas. Nah, contoh pertama itu XX sama dengan 10 tambah 10 sama dengan 20. Nah, jadi bilangan Romawi dari XX itu angka 20. Nah, yang kedua yaitu VII sama dengan 5 tambah 1 tambah 1 sama dengan 7. Nah, bilangan Romawi dari VII angka 7. Nah, contoh ketiga itu L dan V, di mana L itu 50. tambah V itu 5. sama dengan 55. Nah, bilangan Romawi dari LV yaitu angka 55. Nah, selanjutnya bisa nampak di samping yang terakhir itu CX, di mana C tadi angka 100. dan X itu angka 10. Jadi hasilnya 110. maka disimpulkan bilangan Romawi CX itu angka 110. Nah, kita masuk ke aturan yang ketiga. Aturan ketiga yaitu penulisan lambang bilangan Romawi yang sama hanya boleh dituliskan sebanyak 3 kali berturut-turut. Anak-anak bisa lihat di atas contohnya, di mana II artinya itu 1 Nah, begitu pun yang kedua triple C itu artinya 100 tambah 100 tambah 100 sama dengan 300. Nah, dan contoh terakhir itu triple X artinya 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 30. Nah, itu kan menggunakan penulisan sebanyak 3 kali. Nah, misal ada angka
boleh menuliskan seperti ini ya, karena penulisan ini menggunakan 4 kali penulisan yang berturut-turut. Sesuai aturan yang ketiga itu hanya boleh menuliskan sebanyak 3 kali berturut-turut. Jadi ini penulisan yang salah. Nah, jadi kalau kita mau mencari bilangan Romawi dari angka 40 kan kita bisa cari, misal tadi X itu sama dengan 10. L tadi sama dengan 50. Nah, kita bisa tulis XL, di mana itu 50 dikurang 10. sama dengan. 40. Nah, di sini kita menggunakan aturan pengurangan. Nah, jadi angka 40 bilangan Romawinya itu XL. oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Ibu. Ya, silakan. Jadi untuk penomoran di baju itu bagaimana Ibu? Penomoran baju lengkap. XL Ibu. Dan 40 angkanya itu 40. Oh iya Bu. Aturan yang kedua pakai. Oke? Oke Bu. Masih ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, di atas ada 5 soal penjumlahan dan pengulangan bilangan Romawi. Nah, Ibu akan membuat games. Anak-anak bisa berdiri dari tempat duduknya masing-masing. Bisa Ibu. Berbaris ke belakang ya, jadi 2 baris. Nah, aturannya itu kalau Ibu setiap kata yang Ibu ucapkan itu kebalikannya. Contohnya, semisal Ibu bilang maju, Mundur. kebalikannya itu Mundur. Nah, kalau Ibu bilang kanan, kebalikannya Kiri. Nah, kalau Ibu bilang konsentrasi, anak-anak bilang konsentrasi, dimulai. Oke, siap? Siap Ibu. Oke, dimulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mundur. Terlambat Aisyah Ibu. Ayah, kerjakan sama Mana soalnya Ibu? itu tidak dulu. Nomor berapa Ibu? Ya, sesuai yang kita mau. Ya. Oke, betul sekali ya, tepuk tangan untuk temannya. Dan juga kalau tersisa masih ada nomor 2, nomor 3, nomor 4 yang baru terjawab. Masih ada 3 soal yang baru terjawab ya anak-anak? Iya, Bu. Lanjut. Jadi hasilnya itu kebalikan dari Ibu yang ucapkan ya. Semisal kalau Ibu bilang maju, mundur. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kanan. Kiri. Harus selesai. Ya, Stefi. Kalau juga ada satu menjawab soal di atas, silakan dipilih yang menurut anak-anak lebih mudah. Oke, beri aplaus untuk teman-teman. Kita lanjut ya. Konsentrasi anak-anak. Konsentrasi dimulai. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Maju. Silakan mengerjakan ya, sesuai. Selesai. Nah. Bisa diperbaiki nak? Bisa. Beri aplaus untuk temannya. Oke, masih ada sampai di sini anak-anak, masih ada yang mau ditanyakan? Tidak Ibu. Kalau begitu, Ibu akan membagikan tugas dan tugasnya Ibu bagi menjadi 4 kelompok.
menulis dan membaca bilangan Romawi dengan benar. Bilangan Romawi masih digunakan dalam berbagai konteks seperti penomoran halaman dan penamaan bangunan dan lain-lain. Oke? Oke, kalau begitu sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita pulang dulu ya anak-anak.